Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Meira. Di sini saya akan melanjutkan membaca buku Seni Memotivasi Diri, Strategi Mengubah Mimpi Menjadi Kenyataan, karya Brian Tracy dan Dan Strazel. Saya akan melanjutkan membaca bagian ke-6 dari buku ini. Bagi kalian yang ingin memberikan saran atau ingin merekomendasikan buku untuk dibaca, kalian bisa tulis di kolom komentar. Kalian juga bisa mensupport channel ini dengan cara mensubscribe channel ini dan menghidupkan lonceng notifikasi agar tidak tertinggal video-video audiobook lainnya. Dan bisa juga dengan cara like dan share video ini agar banyak orang yang bisa mendengarkan audiobook ini dan bisa mendapatkan banyak manfaat dari channel ini. Bagian 6. Menjaga motivasi. Bagian 1. Kekuatan self-talk harian. Dan berkata, ini adalah bagian pertama dari 3 bab di mana kita akan berbicara tentang pentingnya menjaga motivasi di sepanjang proses pencapaian penting apapun. Kita memiliki kecenderungan untuk merasa bosan, menjalani rutinitas, dan mengalami distraksi. Di awal Anda sudah berbicara tentang semua distraksi modern yang berasal dari teknologi dan lainnya, yang membuat kita menyimpang dari rute ke arah tujuan-tujuan kita. Dan yang kita hadapi kemudian adalah fakta bahwa kehidupan berlalu, tahun demi tahun bertumpuk, dan orang-orang kehilangan fokus tujuan mereka. Lantas, bagaimana ketiga bab berikut bisa memberi pembaca ide-ide, teknik, dan strategi untuk mengatasi hilangnya motivasi yang lazim terjadi ini? Brian menjawab, di awal kita sudah bicara tentang kekuatan sugesti dalam menentukan apa yang terjadi pada kita. Kita sangat dipengaruhi oleh pengaruh eksternal dan internal. Kita hanya bisa memberikan respon dan bereaksi secara efektif terhadap pengaruh eksternal. Tetapi kita perlu memiliki kendali penuh atas pengaruh internal yang kita miliki, karena pengaruh internal memiliki efek yang jauh lebih besar. Salah satu hal yang merevolusi hidup saya adalah prinsip yang sangat sederhana ini, bahwa dengan afirmasi, dengan self-talk positif, masa depan dan potensi kita menjadi tak terbatas. Karena 95% emosi kita ditentukan oleh bagaimana kita berbicara pada diri sendiri secara terus-menerus. Kita akan menjadi apa yang setiap saat kita pikirkan. Kita juga akan menjadi apa yang kita katakan kepada diri sendiri setiap saat. Kata-kata apa yang kita ucapkan pada diri sendiri. Ingatlah bahwa pengetahuan standar atau pengaturan otomatis dalam otak manusia adalah berbicara negatif pada diri sendiri, melihat yang terburuk dalam hal apapun. Kondisi ini berasal dari masa kecil. Mungkin juga bersifat instinktif pada manusia. Kita berpikir tentang apa-apa yang kita khawatirkan, rasa sakit dan kemalangan, kesulitan dan rasa marah. Karena inilah hal-hal yang mengganggu diri kita terus-menerus. Sangat jarang kita secara sadar memilih untuk berpikir tentang hal-hal yang kita suka dan membuat kita bahagia. Ketika kita berbicara positif pada diri sendiri, ketika kita memegang kendali atas dialog batin yang berlangsung terus-menerus, siang dan malam, bahkan ketika sedang tidur, kita sesungguhnya memegang kendali atas emosi-emosi kita. Ketika kita memegang kendali atas emosi kita, maka kita memegang kendali atas sikap kita. Keyakinan kita juga mulai berubah, dan harapan-harapan kita berubah. Salah satu rintangan terbesar untuk sukses adalah ketakutan akan kegagalan, rasa takut kehilangan. Bagaimana jika aku kehilangan pekerjaan? Bagaimana jika aku kehilangan uang? Bagaimana jika aku kehilangan waktu? Bagaimana jika aku kehilangan cinta seseorang? Hal ini selalu muncul dalam bentuk perasaan, aku tidak bisa berubah, aku tidak bisa melakukan ini, aku tidak bisa memperbaiki ini. Itulah yang disebut ketidakberdayaan yang dipelajari. Apa yang bisa mencegah rasa takut akan kegagalan ini?
Jawabannya adalah aku bisa melakukannya. Alih-alih mengatakan, aku tidak bisa dan marah-marah, katakan aku bisa melakukannya, aku bisa melakukan apapun yang aku pikirkan. Saya mempelajari konsep ini 4 dekade lalu, dan saya mempraktikannya kepada anak-anak saya. Saya mengatakan pada mereka sejak awal, saat kalian dewasa, kalian akan meraih sukses besar. Saya memprogram mereka dengan hal ini, seolah saya duduk di depan komputer mental mereka di saat mereka tidak sedang melihatnya. Ketika masih muda, anak-anak muda dipengaruhi. Mereka tidak punya kemampuan untuk menolak masukan informasi dari orang tuanya. Apapun yang dikatakan orang tua kepada anaknya secara berulang-ulang ketika anak-anak masih rentan akan menjadi bagian permanen yang menyusun diri anak. Jika dikatakan kepada anak berulang-ulang betapa orang tua mereka mencintai dan betapa berharganya mereka, dan orang tua bermain bersama, melakukan kontak mata, dan memeluk mereka, menemani dan memperlakukan mereka seolah-olah mereka begitu penting. Inilah yang akan masuk ke dalam pikiran bawah sadar mereka dalam 3 tahun pertama kehidupan mereka. Dan sejak itu, mereka akan membangun keseluruhan hidup mereka di atas keyakinan itu. Kabar baiknya, kita bisa kembali dan memprogram ulang pola pengasuhan negatif dengan mengucap kata-kata positif berulang-ulang. Seperti aku menyukai diriku, aku menyukai diriku, aku menyukai diriku. Cara ini mendorong ide yang ditanamkan masuk lebih dalam, seperti fondasi tiang pancang jembatan yang dipasang ke dalam tanah. Cara ini mendorong ide yang ditanam masuk lebih dalam ke dalam pikiran bawah sadar dan pada akhirnya menetralkan program negatif apapun yang telah dimiliki. Hal kedua yang dilakukan orang tua dalam membesarkan anak adalah melindungi mereka. Orang tua selalu mengatakan, jangan ke situ, jangan lakukan itu, jangan sentuh itu. Eksplorasi lingkungannya hanya menangkap pesan, aku terlalu kecil, aku tidak mampu, aku tidak cakap. Aku tidak bisa. Maka pada usia yang masih sangat muda, anak-anak berhenti mencoba hal-hal baru. Mereka berhenti mengeksplorasi, karena mereka tahu orang tua mereka akan marah jika mereka melakukannya. Ketakutan terbesar anak-anak adalah takut kehilangan cinta orang tuanya. Hal ini juga berlaku pada orang dewasa. Itu sebabnya hadiah terbesar dari orang tua adalah cinta tanpa syarat. Ketika orang tua menunjukkan dengan jelas bahwa mereka mencintai anak-anaknya 100%. Apapun yang dilakukan atau dikatakan anaknya, orang tua selalu mendukung anaknya 100%. Saya memiliki pengalaman tentang cinta tanpa syarat ini. Suatu kali saya mendapat panggilan darurat dari country club. Anak saya dan temannya yang usianya sekitar 10 atau 11 tahun pergi ke klub itu dan bermain di sana. Mereka mengambil sampo dari ruang loker. Mereka memasukkan sampo itu ke dalam kolam air hangat di luar. Kolam itu jadi penuh busa, dan orang-orang datang berlarian. Pihak manajemen datang dan memanggil polisi. Lalu mereka memanggil kami. Kami tiba di sana. Ada 2 mobil patroli polisi, ada orang-orang dari country club. Orang yang melihatnya mungkin akan mengira ada perampokan di sana, padahal hanya ada kolam air hangat yang penuh busa. Anak saya David dan temannya diam ketakutan. Saya bertanya kepada polisi, apa yang terjadi? Mereka mengatakan, anak-anak memang seperti itu. Mereka sangat ketakutan. Pihak country club agak terlalu berlebihan. Kami harus menjaga seperti sedang terjadi kejahatan serius. Saya mengatakan, terima kasih, tidak apa-apa, saya akan membawa mereka pulang. Saya membawa Michelle, teman anak saya, pulang bersama kami, menyuruhnya duduk di bangku belakang, mengantar ke rumahnya, tanpa mengatakan apapun. Ketika sampai rumah, saya bertanya kepada anak saya, apa yang terjadi? Kami hanya mengambil sampo. Saya mengatakan, kami juga melakukan hal-hal yang lebih bodoh dari itu ketika masih kecil. Tak apa-apa, sekarang tidurlah. 2 hari kemudian, pihak country club menelpon dan mengeluarkan kami dari keanggotaan. Mereka menghapuskan keanggotaan kami karena kenakalan anak-anak kami. Saya menemui David dan mengatakan, David, kamu membuat kita dikeluarkan dari country club. Matanya melebar dan saya melanjutkan, tapi tidak apa, tak usah khawatir, tidak masalah. Ia tahu dengan jelas bahwa ia aman. Saya mengajak David ke Eropa 2 minggu lalu. Kami berbicara tentang bagaimana saya selalu memberinya cinta tanpa syarat. Usia 29 sekarang.
dan ia mengatakan, "Aku ingat peristiwa country club itu. Aku ingat ketika ayah datang dan membawaku pulang. Ayah membawaku pulang dan tidak mengatakan apapun. Ayah mendukungku 100%. Aku masih mengingatnya. Ayah melakukan itu kepada kami semua. Itu ada hal yang paling berharga di dunia. Poin saya adalah berikan aliran pesan verbal positif yang terus-menerus kepada anak-anak kita, pasangan kita, cucu-cucu kita, dan orang lain. Penguatan positif yang terus-menerus adalah salah satu hal besar yang bisa kita lakukan. Hal ini juga akan memperkuat diri kita secara positif. Ada satu hukum lain yang mengatakan bahwa apapun yang diungkapkan akan memberikan kesan. Kapanpun kita mengatakan sesuatu yang meningkatkan harga diri dan kepercayaan diri orang lain, kita secara otomatis meningkatkan harga diri dan kepercayaan diri kita sendiri dengan membuat orang lain merasa bahagia dan positif. Kita juga akan merasa bahagia dan positif jika akan mengambil kursus pertolongan pertama. Kapan kita akan mengambilnya? Pada saat terjadi kecelakaan, ketika seseorang mengalami pendarahan, atau sebelumnya. Tentu saja kita ingin mengambilnya sebelumnya, sehingga kita dalam keadaan siap ketika hal itu terjadi. Hal yang persis sama berlaku dalam self-talk positif dan ketika menghadapi masalah dan rintangan dalam hidup. Bicaralah pada diri sendiri secara positif setiap saat, sehingga ketika mengalami masalah dan kegagalan yang tidak diharapkan, secara bawah sadar kita memiliki kesiapan untuk bertahan. Seperti pohon bambu, kita akan mengalami kejutan awal, tetapi segera bangkit kembali. Bicaralah kepada diri sendiri dan ucapkan kata-kata ajaib ini. Aku bisa melakukannya, aku bisa melakukannya, aku bisa melakukannya. Jika seseorang terlihat ragu, katakan, "Kamu bisa melakukannya." Ucap seseorang yang mengatakan, "Kamu bisa melakukannya," telah mengubah hidup banyak orang. Kita memiliki kemampuan yang luar biasa. Kemanapun saya pergi dan berjumpa seseorang yang melakukan pekerjaan dengan baik, terutama dalam pelayanan, dalam bisnis, atau pekerjaan hotel, saya akan mengatakan, cepat atau lambat, Anda akan meraih sukses. Anda memiliki kualitas bintang. Anda akan meraih sukses besar. Saya mungkin tidak pernah bertemu mereka lagi, tetapi saya tahu bahwa banyak orang hidupnya berubah selamanya karena seseorang yang meluangkan waktu untuk mengatakan kepada mereka bahwa mereka baik dan memiliki potensi besar. Setelah semua pesan negatif yang diterima dalam hidupnya, mereka menangkap pesan dari kita dan memegangnya erat-erat. Banyak orang datang kepada saya dan mengatakan, "Anda mungkin lupa, tetapi ketika saya di dalam penjara, Anda menulis kepada saya." Atau, "Saya bertemu Anda di sebuah seminar di Kansas City, saat itu hidup saya sedang tak menentu. Sekarang seperti inilah kehidupan saya." Ini menakjubkan. Saya memiliki bisnis sendiri, rumah yang indah, keluarga, dan segalanya. Anda mengubah hidup saya. Anda meluangkan waktu untuk berbicara kepada saya, menulis kepada saya, menelpon saya, mengirim pesan untuk saya. Saya masih menyimpannya. Saya selalu menyimpannya dan melihat kembali. Saya menyimpannya di laci meja kerja saya, karena tidak ada orang lain yang pernah mengatakan hal itu kepada saya. Hukum reliabilitas menyatakan bahwa semakin banyak kita mengatakan betapa baik orang-orang, semakin banyak kita mengatakan hal yang sama pada diri sendiri. Juga, semakin banyak kita berbicara pada diri sendiri secara positif, semakin kita akan secara alami berbicara kepada orang lain secara positif. Dan berkata, "Luar biasa, Brian. Apakah ada semacam proses formal yang Anda rekomendasikan terkait menciptakan kebiasaan self-talk positif ini, seperti proses yang Anda jelaskan dalam pencapaian tujuan, terutama untuk orang-orang yang memiliki anggapan, ketika saya memaksa diri saya untuk mengatakan hal-hal positif ini secara sadar, saya bisa mengucapkannya, tetapi kemudian saya mendapat bantahan-bantahan sendiri saat itu juga. Saya terlalu terbiasa merendahkan diri sendiri. Apakah ada suatu proses yang Anda rekomendasikan untuk menerapkan kebiasaan self-talk positif ini setiap harinya?"
Lalu Brian menjawab, ya, ada prosesnya. Napoleon Hill menyebutnya autosuggestion. Autosuggestion artinya sugesti diri yang berhubungan dengan pembicaraan kita sebelumnya tentang kekuatan sugesti. Saat ini kita menyebutnya auto-conditioning. Kita mengondisikan diri kita sendiri. Ada dua jenis pengondisian. Pertama, auto-conditioning, di mana kita mengondisikan diri sendiri dengan berbicara pada diri sendiri. Yang kedua adalah hetero-conditioning, yang artinya pengondisian oleh orang lain. Ketika orang lain berbicara kepada kita dan memengaruhi kita, yang terbaik tentunya jika kita memiliki keduanya. Tetapi paling tidak kita bisa mengendalikan auto-suggestion. Ada 5 langkah yang bisa kita gunakan untuk mempelajari bagaimana cara berbicara kepada diri sendiri secara positif. Langkah pertama dari proses ini adalah melakukan idealisasi. Idealisasi artinya kita memproyeksikan diri kita ke depan, menggunakan teori tongkat ajaib, membayangkan kehidupan kita yang sempurna dalam segala hal. Jika hidup kita sempurna dalam segala hal, akan terlihat seperti apakah nantinya, apa yang akan kita lakukan, bagaimana perasaan kita, apa yang akan kita capai. Saya mengajarkan teknik ini pada korporasi-korporasi yang sedang melaksanakan penerapan perencanaan strategis. Saya meminta semua orang yang ada di ruangan seminar untuk membayangkan perusahaannya berjalan sempurna dalam 5 tahun. Jika dalam 5 tahun itu perusahaannya berjalan dengan sempurna, bagaimana orang luar akan menggambarkannya? Jika sebuah majalah besar akan menulis tentang perusahaan ini dan mereka menyebarkan kru untuk mewawancarai semua orang yang memiliki hubungan dengan perusahaan ini, pelanggan, pemasok, vendor, kompetitor, staf, apa yang ingin kita dengar dari mereka. Para peserta seminar saya saling berbicara hal-hal seperti ini. Ini perusahaan terbaik dalam industri ini, dengan mutu produk terbaik, layanan pelanggan yang bagus, teknologi yang sangat maju, angka pertumbuhan yang stabil, nilai saham 3 kali lipat dari nilai sahamnya 5 tahun lalu. Kepemimpinan terbaik, pelatihan terbaik, orang-orang terbaik, dan sebagainya. Hal ini, bagaimanapun, adalah karakteristik dari semua perusahaan terbaik. Saya mengatakan, baiklah sekarang apakah semua gambaran ideal ini mungkin untuk dicapai? Mereka semua menjawab, ya, tidak dalam 1 tahun, melainkan dalam 3 atau 5 tahun. Kami bisa mencapai semua itu. Saya membawa sebuah perusahaan menjalani proses ini beberapa tahun lalu. Mereka memulai dengan 17 gambaran ideal, hampir seperti afirmasi tentang seperti apa gambaran ideal. Perusahaan ini akan terlihat jika beroperasi dengan sempurna dalam 5 tahun. Pada saat itu, nilai penjualan mereka bernilai 20 juta dolar. Salah satu tujuan mereka adalah mencapai nilai penjualan 40 juta dolar. Dengan melipat gandakan penjualan yang tentunya akan melipat gandakan keuntungan. Mereka mulai melaksanakan semua ide ini dengan antusias. Semua orang terlibat di dalamnya. 5 tahun kemudian, mereka menelpon dan mengundang saya menghadiri makan malam spesial di pusat bisnis Washington di Ritz-Carlton. Kami mengharapkan kehadiran Anda. Kami akan merayakan 5 tahun pencapaian kami dalam penerapan rencana strategis kami. Mereka membayar biaya perjalanan saya dan lainnya dan saya pun pergi. Acaranya sangat indah, mereka mengundang orkestra, jazz live, makanan yang luar biasa, dan segalanya. Lalu mereka semua berdiri dan memberikan pengumuman. Pengumumannya adalah bahwa tahun ini nilai penjualan mereka mencapai 104 juta dolar. 5 tahun setelah mereka menetapkan tujuan untuk mencapai nilai penjualan 40 juta dolar. Dengan kata lain, mereka melampaui tujuan mereka sebesar 500% dan mereka mengatakan bahwa itu semua bisa dicapai berkat penerapan konsep idealisasi. Hal pertama yang harus dilakukan untuk bisa melampaui tujuan kita adalah menciptakan gambaran masa depan yang membangkitkan gairah tentang seperti apa bisnis dan kehidupan kita pada suatu waktu di masa depan, jika semuanya berjalan dengan sempurna. Hal kedua yang harus dilakukan adalah visualisasi. Kita membayangkan, menciptakan
Gambaran mental mengenai kesuksesan yang ingin kita capai. Ingat, kita tidak bisa mencapai sesuatu yang ada di luar dari diri kita, kecuali kita bisa memvisualisasikannya dan melihat gambarannya di dalam diri kita. Sepasang pria dan wanita menghadiri seminar yang menerangkan proses idealisasi dan visualisasi ini. Mereka mengatakan mereka ingin memiliki rumah impian. Saya mengatakan, kalau begitu coba buatlah gambar mengenai rumah impian itu. Belilah beberapa majalah yang berisi gambaran-gambaran rumah yang bagus, seperti majalah House Beautiful, Architectural Design, dan Better Homes and Gardens. Mereka pulang dan mengerjakannya. 2 tahun berlalu, ini adalah kisah yang sangat menakjubkan. Mereka menelpon saya dan mengatakan, Anda tidak akan percaya apa yang terjadi setelah seminar itu. Kami pulang dan membuat idealisasi. Kami menemukan majalah-majalah ini dan berlangganan. Kami mulai mengumpulkan gambaran-gambaran ruangan dan kebun sehingga kami bisa membuat gambaran bagian-bagian rumah kami yang sempurna. Kemudian kami membuat folder file besar untuk semua gambaran ini. Kami melihat gambar-gambar itu setiap minggu. Kami memikirkan dan memimpikan tinggal di rumah itu. Kemudian 1 tahun kemudian, kami mendapat pemberitahuan bahwa suamiku dipindahkan ke barat, yaitu ke wilayah Edmonton, Alberta. Hal pertama yang harus dilakukan sang suami itu adalah membeli rumah. Ia berangkat pada hari Selasa atau Rabu. Ia menelpon beberapa agen real estate dan ia ingat gambaran rumah impiannya. Ia mengatakan, kami mencari rumah yang memiliki 3 aspek ini, dengan pemandangan ini, dan jumlah ruang sekian. Agen listening mengatakan, saya mengetahui semua inventory di kota ini. Tidak ada rumah seperti itu yang akan dijual saat ini. Tetapi, ada sebuah rumah yang seperti itu yang akan masuk list besok. Anda bisa menjadi orang pertama yang bisa melihatnya. Istrinya datang pada hari Jumat, dan pada hari Sabtu pagi agen real estate menjemput mereka dari hotel. Mereka diantar ke rumah itu dan memasukinya. Itu adalah rumah yang sempurna, yang mereka lihat di majalah Better Homes dan Gardens. Rumah yang telah mereka impikan dan visualisasikan selama 2 tahun. Harganya sesuai, lokasinya sesuai. Mereka membeli rumah itu dan mereka tinggal di rumah itu sampai sekarang. Mereka mengatakan, ini seperti mimpi. Ini adalah rumah yang kami impikan. Visualisasi sangat penting, dan berikut aturannya. Ada 5 faktor yang perlu diperhatikan dalam membuat visualisasi. Pertama, kejelasan. Sampai jelas gambaran mental tentang ingin menjadi sosok seperti apa, atau tentang hal seperti apa yang kita inginkan. Semakin cepat gambaran itu menjadi kenyataan, hampir seperti hubungan 1 lawan 1, antara kejelasan dan realisasi. Kedua, kedalaman kesan. Seberapa besar kesan yang dibangkitkan oleh gambaran visual yang kita lihat ini. Ketiga, intensitas. Seberapa bergairah kita dalam mencapai tujuan ini. Selanjutnya, durasi. Seberapa lama kita bisa mempertahankan gambaran visual ini di dalam pikiran sebelum terdistraksi. Yang kelima, prinsip terakhir adalah pengulangan. Seberapa sering setiap harinya kita menciptakan gambaran mental ini. Kelima, faktor visualisasi ini tidak pernah dijelaskan dimanapun, bahkan di dalam The Secret atau buku lain sejenisnya. Tak pernah disinggung, karena tak ada yang pernah melakukan riset tentang hal ini. Riset tentang hal ini berasal dari India dengan kelima prinsipnya. Kejelasan, kedalaman kesan, intensitas, durasi, pengulangan. Langkah ketiga adalah verbalisasi. Ingatlah bahwa pikiran kita diaktifasi oleh kata-kata yang kuat. Inilah mengapa kita harus melakukan afirmasi. Kita bisa mengatakan, aku tinggal di sebuah rumah indah, seluas 450 meter persegi, dengan pemandangan lembah sungai, di sebuah lingkungan yang menyenangkan, di mana anak-anakku bisa masuk ke sekolah yang bagus. Itu adalah verbalisasi yang baik. Mungkin agak terlalu panjang, tetapi dengan demikian kita memiliki gambaran yang jelas. Jika verbalisasi kita tidak spesifik, mungkin ada sebuah rumah yang akan dijual, tetapi tidak memiliki pemandangan yang bisa dinikmati. Ada rumah yang akan dijual, tetapi mungkin tidak dalam lingkungan yang baik. Ada rumah yang akan dijual, tetapi mungkin terlalu kecil atau terlalu besar. Dengan kata lain, semesta ingin kita memiliki gambaran keinginan yang sangat jelas, seperti menanam sebutir benih
di tanah yang sangat subur. Semesta alam akan menumbuhkan benih itu. Tugas kita adalah menanamnya dan menjaganya tetap bersih, serta menjaganya dari rumput liar. Alam akan menumbuhkan benih itu secara alami. Jika kita tidak menanam bunga di kebun, lantas apa yang akan tumbuh? Rumput liar. Rumput liar, pikiran negatif, akan tumbuh secara otomatis. Dengan adanya tanaman bunga, juga sayuran, pikiran positif, kita harus menyianginya rumput liar. Lakukan verbalisasi dan buatlah pernyataan verbal yang jelas mengenai tujuan kita. Selama bertahun-tahun, saya menggunakan kartu indeks berukuran 3 kali 5 cm. Saya menulis afirmasi, aku mencapai tujuan ini pada tanggal sekian. Aku memiliki berat badan sekian. Aku berenang sejauh sekian. Aku mengendarai mobil jenis ini. Aku tinggal di rumah jenis ini. Aku memperoleh uang sejumlah sekian. Saya tidak pernah menuliskan sesuatu yang tidak bisa saya capai. Menjadi pengarang buku bestseller, melakukan perjalanan keliling dunia, memperoleh jumlah uang tertentu, tinggal di rumah yang indah, memiliki anak-anak yang menyenangkan. Saya menuliskan semua dan membacanya lagi berulang-ulang. Salah satu bentuk afirmasi paling kuat adalah menuliskannya. Tuliskan pernyataan positif kita, lalu baca ulang dan ucapkan pada diri sendiri setiap hari. Saya juga selalu meninjau ulang afirmasi yang saya tulis setiap pagi dan malam. Kita bisa menuliskan sampai 15 tujuan pada satu kesempatan dengan cara seperti ini. Setiap pagi, saya duduk dan membaca tujuan yang saya tulis, dan saya akan menciptakan gambaran dari tujuan ini ketika sudah tercapai. Langkah selanjutnya adalah emosionalisasi. Pikiran apa yang kita rasakan jika kita berhasil mencapai tujuan itu? Bangga, bahagia, gembira, merasakan kehangatan, hati bergetar, merasa aman, apapun yang kita rasakan. Kombinasikan perasaan-perasaan yang muncul ini dengan verbalisasi. Aku memperoleh uang sejumlah sekian pada tanggal sekian. Jika aku memperoleh uang sejumlah sekian, apa yang akan aku rasakan? Apa yang akan aku lakukan? Akan seperti apa diriku? Apa yang akan menjadi berbeda dalam hidupku? Kita harus membuat afirmasi itu hidup. Afirmasi itu harus memberi kesan mendalam, menggairahkan, jelas, emosional, dan dalam. Afirmasi itu harus dituliskan sehingga bisa memunculkan gambaran dan emosi setiap kali membacanya. Saya biasa membacanya 2 kali dalam sehari dan meluangkan waktu beberapa detik untuk memvisualisasikan tujuan itu ketika sudah tercapai. Langkah selanjutnya adalah aktualisasi. Dengan kata lain, lakukan tindakan yang konsisten dengan pencapaian tujuan. Berbuatlah seolah tujuan itu telah dijamin akan tercapai, dan lakukan tindakan yang bisa kita perkirakan. Lakukan tindakan yang paling bisa dilakukan. Bangun setiap pagi, berangkat bekerja, lakukan pekerjaan terbaik yang bisa dilakukan, dan ciptakan keyakinan mutlak bahwa tujuan itu sedang bergerak ke arah kita dengan cara yang paling luar biasa. Prinsip terakhir disebut realisasi. Pada waktu yang tepat dan dengan cara yang tepat, tujuan kita akan mulai terlihat. Tujuan ini akan terlihat dalam waktu yang tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Kita tidak pernah bisa memaksakan kemunculannya. Tujuan kita akan terlihat pada saat kita benar-benar telah siap untuk menerimanya. Jadi bersabarlah dan percayalah sepenuhnya. Seolah seseorang yang luar biasa kaya dan memiliki integritas tinggi telah memberikan jaminan secara mutlak bahwa ia akan memberikan tujuan ini kepada kita pada kesempatan yang benar-benar terbaik untuk kita. Bersikap rilekslah, seolah semua sudah disiapkan untuk kita. Sikap rileks menciptakan percepatan. Sikap rileks seperti bahan kimia di mana di dalamnya tujuan kita terrealisasi. Semakin kita rileks, semakin kita tenang, semakin cepat tujuan kita mewujud dalam kehidupan kita. Seperti Anda lihat, saya telah menerapkan prinsip-prinsip self-talk, sugesti diri, pengondisian otomatis, dan lain-lain. Inilah hal-hal yang perlu Anda lakukan. Dan jika Anda melakukannya, Anda akan mendapati keseluruhan hidup Anda
mulai bergerak menuju perubahan. Anda akan menjadi lebih positif, memiliki lebih banyak energi, dan segala hal di sekeliling Anda mulai terwujud. Itu semua bersesuaian dengan pergerakan ke arah tujuan Anda. Dan berkata, nasihat yang sangat bagus, terutama bagi mereka yang sedang merasa lelah atau seolah telah kehilangan arah. Mempraktikkan langkah-langkah ini setiap harinya akan sangat membantu untuk mempertahankan motivasi yang mereka perlukan. Salah satu hal yang berkaitan dengan self-talk adalah ide mengenai pertanyaan. Kita selalu berbicara kepada diri sendiri atau mengajukan pertanyaan kepada diri sendiri. Kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan positif seperti bagaimana aku melakukan ini dan bagaimana aku bisa menyelesaikan ini, atau pertanyaan-pertanyaan negatif seperti mengapa ini selalu terjadi kepadaku, mengapa aku tidak pernah bisa menyelesaikan sesuatu. Kita semua mengajukan pertanyaan kepada diri sendiri setiap hari. Tetapi, lagi-lagi, tampak bahwa pendekatan negatif lebih banyak dilakukan. Mengapa hal itu selalu terjadi padaku? Mengapa aku tidak mampu mendapatkan apa yang aku perlukan? Mungkin adalah dua pertanyaan yang paling banyak diajukan di negara kita saat ini, alih-alih pertanyaan yang memperdayakan, seperti apa yang bisa aku lakukan agar mampu mendapatkan apa yang aku perlukan? Menurut Anda, bagaimana cara membuat pertanyaan yang memberdayakan untuk membantu orang-orang memotivasi dirinya? Brian menjawab, dalam riset Martin Seligman di University of Pennsylvania, dilakukan wawancara terhadap 350.000 orang selama periode lebih dari 22 tahun. Salah satu pertanyaan yang diajukan adalah, apa yang paling sering Anda pikirkan? Dari jawaban yang masuk, diketahui bahwa orang-orang puncak paling banyak berpikir tentang apa yang mereka inginkan dan bagaimana cara memperolehnya. Pertanyaan paling penting untuk menjaga motivasi adalah berpikir tentang apa yang kita inginkan dan berpikir tentang tindakan apa yang bisa dilakukan untuk bergerak mendekat ke arah tujuan. Bagaimana aku bisa mencapai tujuan ini? Setiap kali kita mengajukan pertanyaan, bagaimana? Kita memicu ide tindakan, hal-hal yang bisa kita lakukan seketika itu juga untuk satu langkah lebih dekat ke arah tujuan. Napoleon Hill mengatakan, satu-satunya penawar kekhawatiran adalah terus melakukan tindakan ke arah tujuan. Karena dengan menjadi sangat sibuk bekerja ke arah tujuan, kita tidak punya waktu sama sekali untuk berpikir negatif. Aturannya adalah jangan pernah mengatakan apapun yang tidak kita inginkan terjadi pada diri kita. Jangan katakan, aku selalu menyebabkan masalah, atau mengapa aku melakukan kesalahan seperti ini. Tetapi selalu katakan, apa yang bisa aku pelajari dari peristiwa ini, sehingga ke depannya aku bisa bersikap lebih baik. Pikiran kita hanya bisa memikirkan satu hal pada satu waktu. Jika kita mengajukan pertanyaan ini dan fokus pada pelajaran yang bisa diambil, apa yang bisa aku pelajari dari kejadian ini? Kita tidak punya waktu untuk berpikir negatif sama sekali, karena mencari pelajaran positif menjadikan kita orang yang positif. Hal itu membuat kita bahagia, memberi kita energi. Berikut penemuan lainnya, kita akan selalu menemukan paling sedikit satu dan kadang beberapa pelajaran dari setiap rintangan atau kesulitan. Semua atau hampir semua orang kaya pernah melakukan sejumlah besar kesalahan dalam perjalanannya menuju kesuksesannya. Mereka belajar dari setiap kesalahan. Orang yang tidak sukses melakukan kesalahan, tetapi menimpakan kesalahan itu pada orang lain. Orang sukses melakukan kesalahan, dan dia memandangnya sebagai hadiah dari Tuhan. Ada sesuatu dalam peristiwa ini yang bisa membantuku untuk memastikan bahwa aku siap sepenuhnya ketika aku mencapai kesuksesanku. Mengutip Earl Nightingale kembali, jika kita mencapai kesuksesan tetapi tidak siap untuk itu, kita akan merasa bodoh dan akan kehilangan kesuksesan itu dengan cepat. Sesuatu yang mudah didapat, mudah pula hilang. Cara mempertahankan kesuksesan ketika sudah datang tanpa bisa dielakkan adalah dengan belajar dari setiap pengalaman. Ada yang mengatakan bahwa bijaksana adalah melakukan kesalahan yang sama berulang-ulang dan bisa mengenalinya. Menurut saya, bijaksana adalah tidak mengulang kesalahan yang sama lagi. Tanyakan pada diri sendiri,
apa yang telah aku lakukan dengan benar dan apa yang harus aku lakukan dengan cara yang berbeda dari pengalaman ini jika aku harus melakukannya lagi. Pertanyaan apa yang harus dilakukan dengan cara berbeda. Di dalamnya mencakup segala hal yang bisa dipelajari dalam apa yang kita alami, dengan terus-menerus memeriksa ulang kinerja kita dengan cara yang positif. Kita bisa menyalakan tombol akselerator pertumbuhan diri dan pembelajaran personal kita dan berkata, "Luar biasa, saya pernah membaca bahwa ketika kita mempelajari sesuatu dengan sungguh-sungguh dan mempercayainya, lalu mengajarkannya kepada orang lain, kita sedang menanamkan pelajaran itu pada diri kita pada tingkatan yang lebih dalam, mengajarkan apa yang sedang kita coba untuk kita kuasai kepada orang lain memiliki efek yang sangat kuat. Bisakah Anda menjelaskan mengapa bisa demikian? Bahwa ketika kita sedang mencoba menguasai sesuatu, kemudian kita mengambil peran sebagai pengajar. Ada dampak yang begitu kuat pada proses pembelajaran dan penguasaan yang sedang kita jalani." Lalu Brian menjawab, "Kita menjadi apa yang kita pikirkan, kita menjadi apa yang kita ucapkan kepada diri kita, dan kita menjadi apa yang kita ajarkan. Jika kita memiliki keinginan kuat untuk mengajar, itu karena kita ingin mempelajari subjek bahasan itu sendiri pada tingkatan yang lebih dalam. Itu sebabnya kita menjadi apa yang kita ajarkan. Untuk bisa mengajarkan sesuatu, kita harus mempelajari subjek bahasan tersebut secara mendalam. Kita harus mempelajarinya dari berbagai sisi yang berbeda. Setelah berhasil mempelajari subjek bahasan tersebut, kita akan kehilangan minat untuk mengajarkannya. Lalu kita ingin mengajarkan hal yang lain lagi. Saya mengajarkan cara menemukan kembali model bisnis saya, menghabiskan waktu 300 jam untuk belajar selama lebih dari 2 tahun. Saya membaca semua buku dan artikel terbaik mengenai subjek itu, mencatat sampai beberapa buku catatan penuh, dan mempelajari kembali catatan-catatan saya. Kemudian saya menyiapkan lembar-lembar latihan dan mengajarkannya, merevisi lembar latihan tersebut, mengajarkannya lagi, merevisinya lagi. Saat ini saya sedang melakukan revisi kelima dan keenam. Saya mengajarkannya, saya mengerjakannya dengan satu cara yang sebisa mungkin menyenangkan. Pelajaran ini memberi orang-orang alat yang bisa digunakan untuk meraih sukses. Saya mempelajari hal yang sama bagi diri saya sendiri, dan saya bisa menerapkan gagasan, menemukan kembali model bisnis ini dalam bisnis saya sendiri. Pendapatan saya meningkat, dan kepuasan hidup saya turut meningkat. Bertahun-tahun lalu saya mengambil kursus percepatan pembelajaran. Salah satu bagiannya disebut pembelajaran dual panel. Pada dasarnya, berisi bahasan tentang bagaimana kita bisa belajar lebih cepat dan menyimpannya lebih lama, yaitu dengan pertama-tama kita mempelajarinya sendiri, tetapi sementara mempelajarinya, kita juga berpikir tentang bagaimana mengajarkannya. Dengan mempelajari dan mengajarkannya, kita menyerap informasi melalui 2 tingkatan proses. Kita menyerap informasi yang masuk dan berpikir tentang bagaimana mengajarkannya kepada orang lain, sehingga orang lain bisa memperoleh dampak yang sama. Ketika kita berpikir tentang suatu informasi melalui 2 tingkatan proses sekaligus, maka jumlah informasi yang kita pelajari dan simpan akan meningkat 2 atau 3 kali lipat. Kita akan lebih bisa menginternalisasi informasi yang diterima ketika kita berpikir, bagaimana aku mengajarkannya, kepada siapa aku bisa mengajarkannya, untuk siapa subjek ini akan memiliki nilai, bagaimana jika aku menuliskannya dalam bentuk artikel. Ketika kita berpikir tentang suatu subjek seperti ini, kita sedang belajar dengan kecepatan yang jauh lebih tinggi. Ketika kita mulai mengajarkannya kepada orang lain, proses pembelajaran kita meningkat 5 atau 10 kali lipat. Dan berkata, "Brian, Anda tadi bercerita tentang anak Anda dan cinta tanpa syarat yang memiliki kekuatan yang sangat besar. Gagasan self-talk ini adalah sesuatu yang sifatnya kritis bagi orang tua dalam membesarkan anak-anaknya. Saya sudah menyaksikannya sendiri pada diri anak saya ketika mereka berolahraga. Jika mereka melakukan kesalahan atau sesuatu yang buruk terjadi, mereka akan mendengar ejekan dari penonton. Mereka akan pulang dengan sedih.
ketika seperti bisa melihat pikiran negatif berputar-putar di kepala mereka. Sebagai orang tua, apa nasihat Anda untuk para orang tua agar bisa membantu anak-anak mereka untuk mulai self-talk positif? Tentunya, jika mereka memulai pada usia muda, mereka akan bisa melakukannya dengan jauh lebih baik dibanding jika mereka melakukannya setelah dewasa. Lalu Brian menjawab, "Mari kita kembali pada pernyataan sederhana ini. Aku menyukai diriku, aku menyukai diriku." Seorang wanita menemui saya baru-baru ini. Ia mengatakan bahwa ia pernah mendengar tentang self-talk positif ini dari saya, dan ia berjuang untuk bisa mempraktikannya karena ia dibesarkan dengan self-talk negatif. Ia tidak menyukai dirinya, ia tidak berpikir dirinya cukup baik, ia merasa rendah diri, ia merasa menemukan pencerahan dan mulai berbicara pada dirinya, "Aku mencintai diriku, aku mencintai diriku." Ia mengatakan bahwa hal yang paling diinginkannya ketika kecil adalah cinta dari orang tuanya. Karena orang tuanya tidak mencintainya, maka seseorang harus mencintainya, dan seseorang itu haruslah dirinya sendiri. Ketika anak-anak kita meragukan dirinya, katakan kepada mereka, "Kamu melakukan sesuatu yang hebat, kamu melakukan yang terbaik yang bisa kamu lakukan. Kamu akan melakukannya dengan lebih baik lagi ke depannya. Selalu ada kesempatan lain." Katakan kepada mereka betapa baik dan betapa hebatnya mereka. Suatu studi menarik menyatakan bahwa harga diri kita lebih banyak ditentukan oleh jarak antara self-image atau citra diri kita, yaitu cara kita memandang diri kita saat ini, dengan impian kita tentang di mana kita ingin berada di masa depan, juga ditentukan oleh di mana kita berada saat ini relatif terhadap yang kita harapkan. Kita berharap berada pada tahap mana dalam kehidupan kita, dan apakah saat ini kita sudah berada pada tahap itu? Betapa menakjubkan mengetahui betapa banyak depresi, ketergantungan alkohol, dan perilaku fisik negatif yang disebabkan oleh orang-orang yang pernah mencapai tahapan tertentu dalam kehidupannya. Mereka berharap bisa mencapai sesuatu yang jauh melebihi titik itu, tetapi tidak bisa. Mereka berharap memiliki lebih banyak uang, kesuksesan yang lebih besar, penghasilan yang lebih tinggi. Jarak antara keadaan yang mereka harapkan dengan keadaan mereka saat ini menyebabkan mereka mengalami stres berat. Kadang bahkan ada yang bunuh diri. Angka bunuh diri tertinggi di Amerika ada pada pria berusia antara 48 sampai 52. Karena itulah titik di mana mereka menyadari, "Aku tidak akan pernah bisa berhasil." Sesuatu yang tidak selalu seperti itu kenyataannya. Tetapi mereka memiliki harapan yang sedemikian besar pada diri mereka sendiri. Hal ini bisa dikendalikan pada pola pengasuhan orang tua mereka. Orang tua mereka selalu menuntut mereka untuk hebat, selalu menuntut mereka untuk menang, selalu menuntut mereka untuk lebih dari yang lain. Saya teringat kisah ini. Anak laki-laki ini pergi ke sekolah dan pulang dengan nilai yang biasa-biasa saja. Ayahnya memukul dan memarahinya. "Mengapa nilaimu jelek sekali? Kenapa kamu? Kamu bodoh atau apa?" Ayahnya memukulinya, sehingga si anak bertekad akan bekerja keras untuk mendapat nilai bagus. Ia tidak bermain lagi dengan teman-temannya. Usai sekolah, ia langsung pulang, belajar 3 atau 4 atau 5 jam dan semalaman sepanjang semester. Ia mengambil 6 les tambahan. Dari ke-6 mata pelajaran lesnya, ia mendapat 5 nilai A dan 1 B. Ia pulang dan menunjukkan rapornya kepada ayahnya. Sang ayah melihat sekilas rapornya dan mengatakan, "Mengapa masih ada 1 B?" Setelah itu, ia tidak pernah berusaha lebih baik lagi di sekolah. Peristiwa itu membuatnya kehilangan hasrat untuk menjadi lebih baik. Saat usianya 35 tahun, ia masih melakukan pekerjaan biasa. Ia mengatakan ayahnya telah menghancurkan motivasinya dengan apa yang dilakukannya. Hal paling penting yang bisa kita lakukan adalah selalu katakan kepada anak-anak kita betapa baiknya mereka. "Nak, kamu melakukan hal yang hebat, dan kamu akan melakukannya dengan semakin lebih baik ke depannya." Jangan pernah merasa kecewa dengan anak-anak kita. Jangan pernah mulai mengatakan, "Seandainya kamu melakukan ini," atau "Seandainya kamu tidak melakukannya dengan cara itu," dan sebagainya. Seperti cerita tentang anak saya yang memasukkan sabun ke dalam kolam air hangat.
Saya mengatakan, "Tidak apa-apa, aku pun melakukan kesalahan-kesalahan seperti itu ketika masih kecil." Itulah masa pembentukan dalam pertumbuhannya. 20 tahun kemudian, ia masih mengingatnya. Ia ingat betapa cemasnya ia memikirkan bagaimana saya akan menghadapi polisi dan yang lainnya. Dan saya hanya tertawa. Kami hanya tertawa dan selalu demikian dalam menghadapi setiap persoalan yang melibatkannya. Semua anak yang baik terlibat dalam banyak hal, dan kami menyikapinya dengan tertawa. Kembali ke awal, kita menjadi apa yang kita katakan kepada diri kita setiap saat. Kita memiliki kendali total terhadap apa yang kita katakan kepada diri sendiri setiap saat. Berbicaralah dengan baik kepada diri sendiri dengan cara positif. Jangan pernah katakan apapun yang tidak kita inginkan mengenai diri kita. Jangan pernah katakan, "Sepertinya aku kelebihan berat badan." Katakan, "Berat badan idealku adalah sekian pada tanggal sekian," atau "Berat badanku adalah sekian pada tanggal sekian." Berpikirlah selalu tentang masa depan. Lupakan masa lalu yang tidak bisa kita ubah. Selalu ciptakan afirmasi mengenai masa depan yang menyenangkan, dan afirmasi itu akan menjadi kenyataan secara pasti, seperti benih yang selalu akan mekar di musim panas.